Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini sesuai yang ditetapkan oleh gereja kita diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 27. Demikian bunyinya, domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ditangihon biru-biru kudo, suaraku jala hutanda do nasida, dihuton nasida doa. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Perkataan ini adalah jawaban Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang bertanya kepada Yesus, "Sampai kapan Engkau menjadikan kami bimbang dalam hidup kami? Kalau Engkau benar-benar Mesias, katakanlah terus terang." Itulah pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Yesus ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka menanyakan siapa sebenarnya Yesus. Yesus menjawab dalam nas ini, Yohanes 10 ayat 27 adalah bagian dari jawaban Yesus kepada mereka. Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Itulah jawaban Yesus. Dari jawaban Yesus ini, kita belajar 3 hal. Yang pertama, domba-dombaku mendengarkan suara. Mendengar suara Yesus, mendengar firman Tuhan adalah jalan utama atau kunci untuk mengenal Allah Bapa. Karena Allah Bapa yang mengutus Yesus, Allah Bapa yang memilih Yesus sebagai anaknya yang datang ke dunia ini untuk mengasihi dunia ini, mengasihi kita umat manusia, sehingga orang yang percaya kepada Yesus, kepada Tuhan, dia akan beroleh hidup, tidak akan binasa. Dengan mendengar suara Yesus yang adalah firman yang hidup, kita mengenal Allah Bapa. Dengan mendengar suara Yesus yang adalah firman yang hidup, kita percaya bahwa Allah Bapa adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tanpa mendengar firman, tanpa mendengar suara Yesus, kita tidak akan percaya. Itulah makanya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 10 ayat 17. Paulus mengatakan, iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Dengan mendengar firman Tuhan, mendengar suara Yesus, iman kita akan semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh, semakin dewasa. Dengan pengenalan
akan firman Tuhan, kita betul-betul percaya bahwa Allah Bapa yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus, yang menuntun, menopang, dan menguatkan kita dengan Roh Kudus-Nya, Dia adalah Allah yang betul-betul sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Orang-orang Yahudi, mereka bimbang dan ragu tentang siapa Yesus. Padahal mereka sudah bersama-sama, mereka sudah melihat tanda-tanda ajaib yang telah diperbuat oleh Yesus. Mereka telah mendengar firman, tapi mereka tidak percaya. Mereka ragu karena mereka tidak mau mendengar suara Yesus, tidak mau mendengar firman Tuhan dari hati yang tulus. Hati mereka telah dikeraskan sehingga firman yang didengarkan tidak berbuah di dalam hati mereka. Pelajaran yang kedua yang mau kita lihat dari jawaban Yesus ini, Yesus berkata, mereka mengikut aku. Kita adalah sebagai domba-domba Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah gembala yang baik bagi kita. Yesus mengatakan bahwa setiap domba yang mengenal Yesus, dia mendengar suaranya. Dan mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat yang hidup. Sehingga Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan mereka mengikut aku. Beda dengan orang Yahudi. Mereka selalu bertanya, mereka bimbang, mereka ragu, dan mereka tidak mau percaya. Tapi Yesus mengatakan bahwa kita sebagai domba-dombanya, kita telah mendengar suaranya dan kita mengikutnya. Orang yang mendengar suara Yesus dan mengikut Yesus, Yesus berkata di ayat selanjutnya, aku akan memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka. Yesus adalah gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya, memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi domba-dombanya, sehingga domba-dombanya memperoleh kehidupan yang abadi. Itu makanya Yohanes juga berkata bahwa orang yang mendengar Yesus, mendengar firman Tuhan dan percaya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang ketiga dikatakan, Yesus mengatakan kepada mereka yang bertanya kepada orang Yahudi, aku mengenal mereka. Yesus sebagai gembala dan kita adalah domba yang dikasihi dan cintainya. Yesus mengenal kita pribadi lepas pribadi. Yesus mengenal pikiran. Yesus mengetahui perasaan kita. Bahkan Yesus sebagai gembala kita yang agung, yang baik. Dia mengenal pribadi kita melebihi dari diri kita sendiri. Dia mengenal segala kelemahan kita. Dia mengenal segala kekurangan kita. Dia tahu segala pergumulan hidup kita. Dia tahu segala beban domba-dombanya. Ketika kita sakit, ketika kita sedih, ketika kita bergumul, sebagai domba-domba yang dikasihinya, Yesus tahu. Yesus mengenal. Tidak ada yang tersembunyi. Dia mengenal pribadi kita, kehidupan kita, melebihi dari diri kita sendiri. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita yang Maha Tahu. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berbahagia dan bersukacita karena memiliki Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, Sang Gembala yang hidup. Yesus Kristus sebagai gembala, Dia tidak melihat kita sebagai domba yang berdosa, tapi Dia melihat kita dengan penuh cinta kasih, pengampunan,
Dia telah mewartakan kerajaan Allah, membawa kita ke dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah di dunia ini, dan begitu juga nanti di dalam kerajaan Allah yang kita songsong di dalam kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Berbahagialah kita yang mau mendengar firman Tuhan, mendengar suara Yesus, karena dengan mendengar suara Yesus, disitulah hidup kita menjadi kuat, menjadi tabah, menjadi berbahagia dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan, suara Yesus, itulah yang menuntun kita. Itulah makanya sang pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 105, sang pemazmur berkata, "Firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalanku." Firman Tuhan, suara Tuhan itulah yang menuntun perjalanan hidup kita ke dalam tujuan yang jelas, kehidupan yang jelas, yaitu kehidupan yang kekal, abadi, dan bahagia. Selamat mendengar suara Tuhan. Selamat mengikut Yesus. Kiranya Tuhan dengan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus menguatkan kita untuk semakin membuka hati, membuka telinga kita untuk suara Tuhan dan mengikut Dia di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, yang menopang dan menguatkan kami menjalani kehidupan ini, dan yang selalu menghibur kami dengan Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, yang telah memberikan suara-Mu untuk kami dengar, memanggil kami sebagai domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menerima kami, mengajak untuk mengikut Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu menguatkan kami, agar di dalam perjalanan hidup ini kami tetap setia mengikut Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau adalah gembala hidup kami, yang mengenal kami, pribadi kami, kehidupan kami, mengenal kami melebihi dari pengenalan kami diri sendiri terhadap hidup kami. Kami tidak akan ragu dan bimbang, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ketika kami percaya, kami tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkati kami satu hari ini, agar kami tetap mengikut Engkau. Dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.